Baik, Pak Samuel Sanusi, calon pendeta. Terima kasih karena restoran terkenal di Melbourne dibuka. Nah, saudara-saudara yang akan ke Melbourne suatu hari nanti, di Melbourne ini ada 2 restoran Indonesia yang namanya sama-sama nelayan. Satu di kota Swanston ya, di Swanston Street. Nah, ini yang kedua di Houghton, Glenferrie Road-nya. Oke, nah ini restoran Indonesia yang 2 minggu lalu dikunjungi oleh Menteri Sandiaga Uno. Wih, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Sanusi. Ya samalah, sudah. Ya Pak Bambang, Bu Ika, terima kasih karena kami ngacak-ngacak rumahnya. Boleh nginep di sana. Yang mana Pak Bambang? Nanti akan disyuting ke sana ya. Sudah. Terima kasih kepada semua saudara yang hadir. Maaf, ini kok jadi panas ya? Panas. Buka ya, enggak tahu angin enggak? Buka sedikit ya. Oh, AC-nya jangan, buka aja supaya lebih seger. Makasih Win. Nah, begitu ya. Baik, maaf. Jadi sabar dulu. Ini ngikuti dari Belanda, Eropa ada, dari Amerika ada, Australia juga berapa. Oh, terima kasih. Udah. Makasih gede. Udah. Oh, dibuka. Oh, AC aja. Oke, ya udah. Baik, siap belajar firman Tuhan? Nih, kok enggak nyaut? Siap belajar firman Tuhan? Enggak siap, awas dong makan soto ayam gitu. Maaf ya. Baik. Ya. Saya akan memulai dengan konsep ini. Selama ini, ya dengar baik-baik, selama ini antara Tuhan dengan kita, siapa yang lebih sibuk mengadukan apa kepada siapa? Saya ulang, oh pinter jawabannya. Oke, saya ulangi lagi ya, supaya yang sudah kelamaan di Australia masih ingat bahasa Indonesia. Selama ini yang terjadi dalam hubungan kita dengan Bapa di surga, perhatikan, siapa yang lebih sering mengadukan apa kepada siapa? Nah, 100% jawabannya betul. Sudah dapat hadiah, tapi beli sendiri. Ternyata selama ini ada suatu kesalahan dan tidak seimbang. Ternyata saudara, saya nggak berkata kita loh, kalau kita berarti saya ikut-ikut, saya enggak. Ternyata saudara yang lebih sering mengadukan apa-apa kepada Bapa di surga. Loh kok enggak jawab? Tadi bilang iya, sekarang diam. Betul? Nah, mari kita lihat Alkitab. Ternyata justru Papa kita di surga yang harusnya lebih banyak mengadukan masalahnya kepada kita. Kok enggak ada yang ngamen? Bingung nggak? Loh, saya tanya, bingung nggak? Karena kita nggak teliti baca Alkitab. Saya mulai dengan Nuh. Ya, karena kalau kita lihat kitab Kejadian, pasal 1, Tuhan mengisi kembali dunia yang sudah dirusak oleh iblis. Ingat, Kejadian pasal 1 itu bukan Tuhan menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi sudah selesai diciptakan di ayat pertama. Tapi dihancurkan oleh Lucifer yang dilempar ke bumi. Maka itu di ayat 2 dikatakan maka bumi kosong. Padahal tadi ada isinya. Nah, di situ dinosaurus itu ada di ayat 1. Bumi kosong, chaos bahasa Inggrisnya. Nah, kalau chaos, kacau, berarti ada yang mengacaukan enggak? Nah, Lucifer gitu. Kalau ada kata kosong, berarti tadi sudah ada isinya belum? Belum, jawab dong. Kalau dari tadi kosong, enggak usah dikasih tahu kosong, memang dari sononya sudah kosong. Dan ketika ayat 2 ditulis bumi kosong, berarti tadi ada isinya. Lah kemana isinya? Ini.
Jawaban dari ilmu pengetahuan ada fosil-fosil binatang purba itu di ayat 1 dan ayat 2. Antara ayat 1 ayat 2. Lalu terjemahan yang betul, bumi berubah bentuk. Unformed bahasa Inggrisnya, berubah bentuk. Loh, kok kenapa berubah bentuk? Ya karena diacak-acak oleh setan itu. Lalu ada firman, dan roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa? Karena jadi banjir besar waktu itu. Nah, kata roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air, bahasa kerennya Tuhan menginspeksi apa yang rusak. Maka itu ayat 3, Tuhan tidak menciptakan langit dan bumi lagi. Sudah ada. Jadi ayat 3 sampai ayat 26, Papa kita tidak menciptakan langit dan bumi lagi. Dia mengisi dengan tumbuh-tumbuhan baru, binatang baru, karena yang lama sudah dirusak. Jadi bukan penciptaan. The creation of the universe itu hanya ada di ayat 1. Ya, maka itu mulai ayat 3, jadilah terang. Bukan jadilah langit dan bumi lagi, terang. Dan seterusnya, nanti baca ya. Nah, dari situ manusia dilahirkan sampai pada zaman Nuh. Ketika manusia tambah jahat lagi. Siapa ingat, ini Bible quiz. Yang bisa jawab dapat hadiah makan gratis sebulan di sini. Wih, senengnya kok dengar makan gratis. Kok Pak Sam diam aja ya, enggak komen. Maaf, mikir makan gratis. Oke, Bible quiz. Berapa tahun Nuh membuat kapal besar itu? Ayo, berapa tahun? 120 tahun. Bayangkan, a century, more than a century. Saya tanya, kalau Tuhan yang buat, berapa lama? Kalau Tuhan buat kapal itu, berapa lama? Second, dalam hitungan detik, cuma berkata, jadilah kapal besar. Jadi. Nah, dari situ saya menemukan. Jadi Tuhan itu sedang berkeluh kesah kepada Nuh. Lalu Tuhan punya proyek, Nuh, buatkan kapal. Kalau saudara Nuh, kalau saya juga Nuh, pasti pusing kapal. Kenapa? Karena zaman itu belum ada alat transportasi air. Betul enggak? Jangan lagi kapal, perahu aja belum ada. Jangan lagi perahu getek, tahu getek? Bukan ketek, beda loh. Getek, tahu? Rakit, lu tahu enggak? Saya tanya kok. Nggak tahu, jawab gitu loh, ditanya. Bahkan getek aja belum dipakai zaman itu. Tiba-tiba Yahweh Tuhan berkata, Nuh, buatkan kapal. Ukurannya segini, Nuh. Lebarnya begini. Ingat, zaman itu ada gergaji enggak? Ada gergaji tidak? Ada paku? Ada lem? Bayangkan. Loh, betul? Tuhan cerita, mengadu pada Nuh. Nuh, karena generasimu ini yang aku ciptakan, sudah rusak mereka. Terjadi itu. Lanjut sampai Nimrod lahir. Kembali keturunan Nuh buat masalah di bumi. Tuhan sedih. Tapi Tuhan sudah janji nggak akan menghukum manusia dengan air lagi. Ada pelangi, kita masih ingat. Sampailah kepada Abram. Masih ingat? Hanya untuk cari generasi baru. Yang lama dimusnahkan semua. Bayangkan. Perlu berapa tahun lagi Tuhan menunggu Ishak lahir. Saudara, ini loh Tuhan kita. Akhir Ishak lahir. Timbul masalah lagi. Ishak harus begini, harus begitu. Lahir Esau dan Yakub. Bikin masalah lagi. Tuhan cari orang lagi. Masih ingat? Yakub yang dipilih. Lahir 12 suku Israel. Mereka bertambah banyak. Dari Israel lahir Yusuf.
Betul, masih ingat? Lalu di Mesir, Israel bertambah banyak. Waduh, mereka buat jahat lagi. Kembali Tuhan berurusan dengan manusia. Ketika 400 tahun mereka disengsarakan oleh kerajaan Mesir. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Nanti baca Keluaran pasal 1. Tuhan mendengar cerita mereka yang disengsarakan di Mesir. Tuhan panggil siapa? Ayo, yang lain jawab dong. Tuhan panggil siapa? Musa. Tapi Musa juga lambat. Ayo, siapa ingat? Umur berapa Musa baru mau menyelesaikan rencana Tuhan? 80 tahun. Apa di surga cerita kepada Musa? Ingat waktu dia melarikan diri karena mau dibunuh oleh Firaun. Akhirnya Yahweh Tuhan bilang kamu kembali ke Mesir. Musa nggak mau. Tuhan cerita Musa begini loh masalahnya. Lihat itu saudara-saudaramu. Masa kamu diam? Mereka ditindas. Musa sih nggak pernah ngomel loh. Musa nggak pernah doa loh. Karena Musa sudah nyaman dan mapan. Ya menjadi menantunya Jitro. Kerjaannya ringan. Cuma ngebalakan kambing. Betul nggak? Mau coba? Ringan betul. Ya, kambingnya beranak atau tidak dia nggak tanggung jawab. Itu milik mertuanya kok. Dia nggak pusing. Betul nggak? Tapi papa nggak bisa. Akhirnya Musa dipanggil dengan terpaksa Musa menjawab, ya terpaksa loh. Karena dia akan ngomel, biar Harun saja kakakku lebih pintar ngomong dari aku. Berapa tahun lagi mereka putar-putar di padang gurun itu? Cepat jawab, berapa tahun lagi? 40 tahun. Waktu saya jadi guru sekolah minggu. Waduh, saya senang ketemu anak-anak kritis. Nah, salah satu anak waktu saya cerita, ya saya bersyukur kepada Tuhan, maka itu bagi rekan-rekan pengkhotbah yang ingin punya pengalaman khotbah bagus, jadilah guru sekolah minggu dulu. Serius. Maka itu kalau saudara lihat cara saya ngajar, saya tidak pernah mengajar siapapun dengan Alkitab ini pakai logika teolog. Enggak. Saya pakai logika anak-anak. Maka itu gampang dimengerti. Karena saya sudah terbiasa sekian belas tahun bersama anak-anak. Kalau saya nggak pakai bahasa anak-anak, anak-anak nggak akan ngerti. Betul tidak? Nah, waktu saya cerita tentang repotnya mereka 40 tahun di padang gurun. Padahal, kalau mereka mau nurut Tuhan, itu nggak sampai 3 bulan nyampe loh, saudara. Wih, ada seorang anak. Saya selama ngajar, anak itu alisnya gandeng. Tahu kata alis gandeng? Artinya apa? Mikir. Saya pikir, kenapa dia mikir? Tiba-tiba dia nggak sabar. Om! Ya kenapa? Saya bilang kira-kira 4 juta orang yang dipimpin oleh Musa hari itu. Banyak loh 4 juta. Om tahu nggak berapa jumlah malaikat di surga? Wih, aduh nggak tahu. Memang di Alkitab nggak ditulis toh. Ada 4 juta nggak Om? Ini polos anak-anak. Ya pasti lebih. Dengar dia ngomong. Om, kenapa Tuhan gak nyuruh seorang malaikat yang gendong satu orang Israel langsung dibawa terbang ke Kanaan? Loh, masuk akal gak pertanyaan mereka? Saya, betul juga. Ngapain repot-repot 40 tahun nyediakan mana, nyediakan burung puyuh, ngerepotin Tuhan pakai tiang awan, tiang api. Itu listriknya berapa kalau dihitung zaman sekarang? Lo kan pakai energi dong. Lo betul? Tiang awan itu seperti AC siang hari. Tiang awan itu heater waktu malam. Karena kita tahu ya ekstrimnya suhu padang gurun. Kalau siang panas, kalau malam dingin. Pulang dari sekolah minggu saya tuh mikir, betul juga anak ini. Tuhan bisa nggak menerbangkan mereka dalam sekian detik sampai Kanaan? Nah, kembali manusia yang diajak berunding untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi. Udah, Musa dipanggil Tuhan, Yosua jadi pengganti. Masalah lagi nggak Israel? Masalah lagi. Yosua meninggal, akhirnya muncul hakim-hakim. Ribet lagi enggak Tuhan? Lihat, setiap hakim-hakim yang dipakai oleh Tuhan, Tuhan menceritakan bebannya, masalahnya dalam
hatinya ini bagaimana Israel ini. Maka itu tolong mulai malam ini, mulai hari ini, ya di Amerika masih subuh, yang di Eropa siang. Coba cari. Hampir kita tidak pernah mendengar saudara kita itu. Daud, Samuel, siapa-siapa. Itu yang berkeluh kesah tentang dirinya, masalah keluarganya, masalah hidup, masalah apa. Hampir kita nggak pernah. Tapi justru Tuhan yang banyak mengadu kepada orang-orang yang dia panggil. Betul atau salah kalimatnya? Sampai nabi-nabi muncul. Dan terakhir Nabi Maleaki. Maka selesailah perjanjian lama. Jujur. Sampai perjanjian lama tertutup di kitab Maleaki. Tolong jawab pertanyaan saya. Tuhan gagal atau berhasil? Gagal. Nah ini yang saya kaget. Kenapa? Tuhan bisa gagal? Lu jawab, buktinya ya atau tidak? Nah, kekristenan itu rusak. Karena kita pakai konsep agama. Dalam konsep agama, Tuhan selalu jadi korban. Catat. Yang belum pernah ngerti, biar saudara ngerti. Di dalam konsep agama, Tuhan selalu jadi korban. Karena agama itu justru menurunkan derajat Tuhan. Agama itu justru merusak kodrat Tuhan. Kenapa? Karena orang beragama suka menyalahkan Tuhan. Contoh, perang. Lihat orang-orang beragama. Kenapa Tuhan gak menghentikan perang? Kenapa ada kelaparan di Afrika? Apa susahnya Tuhan buat hujan? Ada orang sakit, ada orang kecelakaan. Kenapa Tuhan gak bela? Kenapa Tuhan gak lindungi? Ada perang. Kenapa Tuhan gak bisa nyetop perang? Betul gak? Agama selalu membuat Tuhan jadi victimnya, jadi korban. Itu Tuhan sedih sekali. Coba kita lihat. Yang pingin perang Tuhan atau orangnya? Ya sudah, kok Tuhan disalahkan? Saya pernah punya logika dari Roh Kudus yang keren. Ini kira-kira awal tahun 80-an yang lalu. Yang belum tahu supaya tahu. Ternyata ada cara paling mudah dan gratis untuk nyetop perang. Tutup pabrik senjata. Loh kok nggak amin sih? Loh sebetulnya untuk nutup, hanya nutup pabrik senjata. Kalau semua pemimpin dunia sepakat, bisa nggak sih pabrik senjata tutup? Logikanya loh. Bisa. Nah, kalau pabrik senjata ditutup, ada perang nggak? Ada, pakai pistol air. Kenapa pabrik senjata nggak bisa ditutup? Jawabannya, duit. Ya jangan nyalakan Tuhan yang mau perang kita kok. Contoh, ada orang mau cerai, mari kita doakan supaya keluarga itu nggak cerai. Woi kita teriak, Tuhan tolong Tuhan supaya mereka nggak cerai. Tuhan tuh pusing mendengar teriakan-teriakan kita. Karena dari dulu dia sudah nggak pengen orang cerai, malah dia benci loh. Aku membenci perceraian. Nah, jadi Tuhan lagi disalahkan. Padahal yang mau cerai kita orang itu. Harusnya gimana kalau ada orang cerai? Kita datang kepada mereka berdua suami istri, ajak duduk, baca hukum-hukum pernikahan yang ada di Alkitab. Tanya suaminya, tanya si istri. Mana yang kalian lakukan dan mana yang kalian langgar. Setelah kita tahu pengakuan mereka, setelah kita baca semua, baru kita sampaikan. Ayo kamu berubah. Betul tidak, saudara? Nah, itu kekristenan. Kalau agama tidak, dikit-dikit nyalakan Tuhan. Dikit-dikit nyalakan Tuhan. Nah, dari sini konsep yang saya katakan sejak awal tadi. Antara Tuhan dengan kita dan kita dengan Tuhan, siapa yang sering ngadu kepada siapa?
Ternyata kita yang sering ngadu kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu membutuhkan kita. Dia mau mengadu kepada kita tentang banyak hal yang belum selesai di bumi. Saya percepat. Ini satu-satunya alasan kenapa saya mau ke Papua. Seperti banyak saudara tahu. Ya, tahun 90 atau 89. Ya, saya itu sudah punya PR Australia. Tapi ketika 91 tuntutan Papua makin besar, maka saya harus serahkan kembali PR itu. Karena saya nggak bisa memenuhi kuotanya. Waduh, yang beri saya sponsor gereja di Sydney marah-marah. Saya bilang, nggak apa-apa, kamu marah berwajar. Tapi asal saya nggak dimarahi Tuhan, saya bilang begitu. Akhirnya dia juga mau apa? Nah, bayangkan. Saya sudah mapan tinggal di Amerika. Saya sudah mapan di Eropa. Nah, hari itu, bulan Agustus tahun 89. Tuhan bicara kepada saya lewat buku From Jerusalem to Irian Jaya. Kamu ke Irian. Siap. Nah, itu Agustus 89. Maka April 90 pertama kali saya ke Irian. Ke Jayapura. Karena Tuhan mengadu kepada saya. Pak, Irian itu lagi begini, lagi begitu. Daniel, oke, saya siap berangkat. Itu salah satu. Maka itu gereja yang adalah rekan sekerja Kristus. Coba buka 1 Korintus 3 ayat 9. 1 Korintus 3 ayat 9. Kalimat pertama saja kita baca dulu. Bapa, ampuni kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, ampuni kami sebagai murid-murid-Mu dan rekan sekerja-Mu. Yang seringkali kami salah. Kami hanya pintar mengadu. Pintar melaporkan persoalan-persoalan kami kepadamu. Padahal ternyata Tuhan yang lebih banyak ingin membicarakan banyak hal kepada kami. Hari ini kami mau berubah. Udah, kalimat pertama. Baca bahasa Indonesia dulu ya. Kalimat pertama saja. 1, 2, 3. Karena kami yang kuat. Mana suaranya? Ulang. Suara makan satu ayam, jangan lupa. 1, 2, 3. Stop. Ya, bahasa Inggris ya. Wow. For we are both God's workers. Oke, kita bongkar. Teman sekerja atau partner. Walaupun dalam hukum bisnis, semua partner itu naruh saham, itu nggak selalu sama. Betul tidak? Ada jumlahnya masing-masing. Tapi yang saya mau tanya kepada saudara, walaupun jumlah sahamnya nggak selalu sama, tapi dalam sistem kerja, apakah yang taruh saham lebih banyak kerja lebih sedikit, lalu yang taruh saham sedikit kerja lebih banyak? Jawab, begitu tidak? Tidak. Harus sama-sama equal. Harus sama-sama kerja. Nah, dari ayat ini, saya tanya kepada semua saudara, mikir apa dalam hubungan kita sebagai partnernya Tuhan? Pertanyaan kedua. Sebagai partner dalam bisnis atau bentuk apa saja. Bisa enggak yang satu berkata, kamu gak usah kerja, biar aku saja. Walaupun yang orang itu lebih banyak jumlah sahamnya. Bisa begitu enggak? Enggak bisa juga. Nah, saya tanya kepada saudara semua, yang termasuk yang di rumah. Jadi, Tuhan gak bisa kerja sendiri tanpa partnernya. Katakan amin. Nah, ini yang kita mau pelajari. Maka itu tadi saya awal bertanya. Yang betul, hubungan kita dengan Bapa di surga dan hubungan Dia dengan kita, harusnya siapa yang mengadu kepada siapa tentang apa? Ayo hari ini kita merubah konsep kita. Saya yakinkan dulu,
Pasti ada yang bertanya, tapi aku juga punya masalah. Aku ini punya begini. Oke, saya tanya dulu. Siapa yang percaya konsep ini? Kalau hidup kita ini benar-benar taat. Kalau hidup kita ini benar-benar, ya, nggak melukai hati Tuhan. Nurutlah, pokoknya atas apa saja yang dia minta kita lakukan. Ya, hidup kita lurus-lurus. Pertanyaan saya, percaya nggak Papa di surga tetap akan tahu yang kita butuhkan tanpa kita perlu berdoa kepada Dia? Pintar semua. Betul? Karena ada ayatnya, Matius 6 ayat 32. Akan tetapi Papamu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Nah, sekarang saya balik pertanyaannya. Jadi, kalau ada orang Kristen kebanyakan sembahyang, berarti hidupnya loh. Bukan. Jadi, oke, berarti belum ngeh. Jadi saya ulang-ulang ya. Saudara, tadi kan sudah jawab. Apakah saudara percaya kalau kita hidup benar-benar mengasihi Tuhan, kita taat kepada Dia, hidup kita lurus-lurus, apapun yang kita butuhkan tanpa kita berdoa apa-apa pasti tahu kebutuhan kita. Betul? Yakin? Yang belakang jawab dong. Betul ya? Kalau enggak cap cuci piring di belakang. Nah, saya balik. Berarti orang Kristen yang kebanyakan berdoa, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Hidupnya bagaimana? Bukan cuma wasting time, bukan cuma orang percaya. Enggak beres. Enggak benar. Maka itu perlu meyakinkan Tuhan. Maka itu kekristenan bukan agama, tapi hubungan Papa dengan anak-anaknya. Walaupun tidak semua kita punya anak, tapi konsep ini tahu. Anak yang manis, anak yang nurut, anak yang menyenangkan papa mamanya. Yakin kalau mereka butuh apa-apa, papa mama tahu, mereka nggak usah minta, papanya beri. Yang punya anak loh, ya sudah. Jadi yang perlu kita bereskan bukan berapa jam kita nambahi doa, bukan pakai kata-kata apa. Maka itu saya paling gak suka kalau ada orang berdoa diakhiri, Tuhan, dengarkanlah doa yang kurang sempurna ini. Pernah dengar doa seperti itu? Jangan-jangan pernah doa juga seperti itu. Pret. Karena Tuhan Tuhan gak nilai kata-kata doa kita. Tahun 79 atau 80. Saya pernah diundang ke gereja Pantai Kosta di Lubang Buaya, Jakarta. Gereja kecil sekali. Ya, waduh, suara saya sampai sakit perut tertawa. Ada orang Betawi asli, kebetulan dia Chinese, mencim-mencim gitu. Dia itu saksi bagaimana Tuhan menolong anaknya. Sambil tertawa. Saudara kan tahu, gue orang Jakarta, nggak bisa ngomong bahasa Indonesia yang baik. Saya cuma dengarnya aja. Terus saya cuma doa gini, Tuhan, lu kan tahu gue anak lu, gue butuh apa lu kan tahu. Itu pertama kali saya dengar Tuhan di lu. Yang buat saya nangis, walaupun sambil tertawa, saudara, Tuhan dengar doa. Tahun 81 pertama kali saya ke Amerika, diajak oleh Dr. Adi Sutanto. Terus saya diajak kebaktian di Melody Land. Itu persis sebelah dengan Disneyland. Ya, di Orange County. Di kota apa saya lupa. Disneyland. Anaheim, terima kasih. Saudara, itu pertama kali saya melihat. Gak ada loh agama lain. Di pojok kiri, ya pendetanya Ralph Wilkerson. Kakaknya David Wilkerson. Yang cerita The Cross and the Switchblade. Ya, itu kisah luar biasa. Nah, itu pertama kali dalam hidup saya melihat. Ya, penterjemah bahasa isyarat untuk orang tuli dan bisu. Seumur-umur saya belum pernah melihat. Karena di Indonesia 81 belum ada. Bahkan jarang. Di Australia sudah banyak gereja pakai sign language. Itu di pojok kiri.
Saya tuh karena itu bentuknya gedung olahraga ya. Saya tanya Pak Adi itu kenapa? Oh itu mereka mendengar doa, pujian apa pakai bahasa isyarat. Hah? Saya nangis. Jadi ketika semuanya memuji dengan mulut, mereka memuji dengan bahasa isyarat kepada Tuhan. Itu pertama kali saya lihat nangis. Ternyata Papa ngerti sign language. Kagum nggak? Nah, begitu pula waktu khotbah juga diterjemahkan dengan bahasa isyarat. Maaf loh, nggak ada agama lain seperti ini, maaf. Sekarang mungkin ada. Sebegitu ngertinya Papa di surga. Amin. Nah, maka itu sudahlah. Jangan buang-buang waktu wasting time. Makasih, John. Untuk doa panjang-panjang. Oke, satu ayat lagi. Mazmur 139 ayat 4. Coba lihat juga bahasa Inggrisnya nanti ya. Mazmur 139 ayat 4. Ini loh Papa kita. Ya, jadi saya ulangi lagi dari awal tadi saya katakan. Antara kita dengan Papa dan Papa dengan kita. Siapa yang sebetulnya, ini menurut Alkitab ya, siapa yang sebetulnya lebih banyak mengadu apa kepada siapa? Kita sudah jawab semua. Udah 139 ayat 4. Baca Indonesia yang dulu. 1, 2, 3. Wih, keren. Berarti perlu cerewet nggak di hadapan Tuhan? Loh saya tanya, perlu cerewet nggak di hadapan Tuhan? Enggak. Kita cuma diam saja. Papa tahu. Bahasa Inggrisnya. Ayo. You know what I am going to say. Ya, you know what I'm going to say. Jadi belum ngomong. Terus? Even before I say it. Ayo kita mulai berubah hari ini. Justru seharusnya kalau kita lagi bersekutu dengan Tuhan dan Tuhan ngajak kita bersekutu dengan Dia, yang cerewet harusnya Tuhan. Oh enggak, amin. Karena banyak proyeknya yang belum selesai. Inilah konsep partner, his co-workers. Maka itu kalau pagi-pagi kita bangun, jangan lapor, Tuhan saldoku kurang Tuhan. Hari ini saya bayar mortgage Tuhan. Oh sebegini. Nggak usah kasih tahu Tuhan tahu. Harusnya kalau pagi-pagi kita bangun, kita ngomong, Papa, aku dapat tugas apa? Oh nggak amin. Telat lagi. Harusnya kalau pagi-pagi kita bangun tanya, Papa aku harus buat apa hari ini? Ini yang hampir gereja tidak pernah ajarkan. Karena cuma sibuk minta. Maka itu khotbah-khotbah seperti itu mencetak kita menjadi perampok surga. Wih, kok gak enak betul. Tapi memang. Apalagi yang suka doa ungkit-ungkit. Tuhan gak ingat kalau gak ada nenek saya gereja ini gak jadi. Pernah tahu dengar cerita begitu? Gereja ini ada karena nenek saya. Udah. Terus ungkit-ungkit Tuhan masa lupa. Saya tuh gak pernah telat memberi persepuluhan. Dan banyak lagi. Kalau kita sedang kecewa dengan Tuhan, kita ungkit-ungkit. Coba baca ayat ini. Banyak pendeta mata duitnya gak pernah tahu ayat ini. Roma 11 ayat 35. Wih, ini ayat sadis. Baca berapa terjemahan, saudara ngerti bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Karo, Toba, baca semuanya, bahasa Dayak, bahasa Bali, ayo semuanya. Ya, ini ada orang Bali 2 di sini semuanya. Udah? Roma 11 ayat 35. Ayo baca bahasa Indonesia dulu. 1, 2, 3. Dan? Ngerti nggak firman ini? Siapa yang pernah memberi sesuatu kepada Tuhan, lalu Tuhan diminta untuk mengembalikannya? Artinya apa?
Loh. Dia nggak pernah minta, dia nggak butuh. Coba saya tanya jujur. Mana lebih mudah kita memberi hadiah orang miskin atau orang kaya? Mana lebih mudah? Kalau orang kaya kenapa? Nah, seperti itu Tuhan. Jangan coba-coba nyuap Tuhan dengan harta kita. Itu pendeta-pendeta mata duitan yang ngomong duit terus. Maaf. Jelas nggak? Coba lihat bahasa Inggrisnya. Ayo, lihat bahasa Inggrisnya. And who has given him so much that he Pelan-pelan. And who has given him so much, then he needs to pay it back. Orang Surabaya, kalau sampai ada yang ngajar, beri saudara, Tuhan beri dasmu kono. Itu aja bahasa Surabaya. Yang nggak ngerti nggak usah tahu. Saya marah loh. Pendeta-pendeta memompa-mompa jemaat untuk beri. Enggak salah. Apa yang kita bisa beri kepada dia? Dia bukan hanya punya segala-galanya. Dia bisa buat segala-galanya. Loh betul nggak mau beri apa? Ayat kedua tentang memberi. 1 Timotius 6 ayat 5. Wah ini keren juga ini. Maka itu saudara, kalau saudara masih bergereja yang pendetamu bilang duit terus cepat keluar. Karena itu salah besar khotbah uang itu. Enggak ada di Alkitab. 1 Timotius 6 ayat 5. Bahasa Indonesia dulu. 1, 2, 3. Nah, percekcokan di antara orang-orang yang kurang apa? Yang tidak berpikiran sehat. Yang menganggap bahwa ke gereja itu menghasilkan keuntungan. Itu ngaco. Bahasa Inggrisnya, ayo. Terjemahan apa tadi ini? Sinta? Sebentar. Yang keras, supaya baca ini. Terjemahan apa? Itu apa? NLT, bagus. These people always cause trouble. Cause trouble. Their minds are corrupt. Their mind is corrupt. Pikirannya jahat, betul? And they have turned their backs to the truth. To them, to show of godliness is just a way to become wealthy. Baik. Ngeri enggak? Maka itu prosperity gospel itu dari neraka dan dari setan. Teologi kemakmuran yang hanya menekankan beri supaya kaya, beri. Itu dari Amerika yang merusak, saudara. Lihat ayat ini. Tolong sampaikan kepada, kalau saudara punya teman pendeta khotbahnya duit terus suruh baca 2 ayat ini. Ngeri. Jadi urusan dengan Tuhan, jangan istilahnya transaction fellowship. Transaksi. Itu kejam, najis, dan jahat di mata Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Bapa bukan hubungan transaksional. Tapi hubungan keintiman. Enggak ada urusan dengan wealth. Enggak ada urusan dengan duit. Maka itu saya menemukan di Alkitab. Untuk kaya itu enggak perlu Tuhan. Katakan amin yang kencang. Lihat faktanya. Tengok keluar. Orang-orang kaya di dunia itu yang Kristen cuma 0,00 sekian persen. Betul enggak? Yang kaya-kaya itu enggak kenal Tuhan. Lihat Tiongkok. Bencinya kepada Tuhan luar biasa. Tapi mereka sukses. Maka itu saya mengajarkan. Kalau memang ingin kaya. Saya punya 3 cara kaya. Tanpa Tuhan dan rajinlah berdosa. Tetap akan kaya. Mau resepnya enggak? Gratis saya kasih. Cuma 3 kok. Sam, serius Sam ini. Cuma 3 untuk kaya. Enggak usah Tuhan. Enggak usah puasa. Enggak usah memberi per bulan. 1. Dapat warisan mendadak. Loh, kaya enggak? Loh iya toh? Oke. 2. Rajin sekali.
Percaya nggak orang rajin itu pasti kaya? Yang ketiga, pelit lah. Loh, kok nggak percaya? Betul? Inilah 3 resep kaya tanpa Tuhan dan tetaplah berbuat dosa. Dan ini dikerjakan oleh mereka yang di dunia. Maka itu 2 ayat ini, Roma 11 ayat 35 dan 1 Timotius 6 ayat 5. Jangan hubungan kita dengan Tuhan hubungan materi, wealth. Nggak ada urusan. Tuhan nggak pernah urusan dengan materi. Ingat, pencobaan ketiga dari Tuhan Yesus bentuknya apa? Loh, ingat nggak? Materi. Ketika 2 kali Yesus yang menang, setan nggak terima. Ketiga kali, dan itu final. Setan tunjukkan apa kepada Tuhan Yesus? Cepat. Wealthy. Semua loh kekayaan dunia. Dan juga bukan kekayaan. Power. Thrones. Berarti setan. Siapa pemilik kekayaan di dunia? Setan. Bukan Tuhan. Kalau engkau menyembah aku beri semua kepadamu. Berarti milik siapa? Maka itu Tuhan Yesus berkata, sainganku cuma duit. Nggak boleh punya 2 Tuhan. Masih ingat? Nah, Yesus dan uang. Maka itu jangan ngomong uang. Jadi, kalau kita hidup benar-benar takut dan taat kepada Tuhan, nggak usah banyak minta. Papa tahu apa yang kita perlukan. Papa tahu. Masih ingat Tuhan Yesus pernah ngomong gini, hei, kalau kamu berdoa, jangan diulang-ulang kata-katamu seperti orang Farisi. Masih ingat nggak? Oke. Saya pernah ngetes. Saya nggak tahu kalau saudara. Saya tes berkali-kali. Maksimal 7 menit saya ngomong. Setelah itu pasti ulang lagi. Ngerti nggak maksudnya? Nah, saya tidak tahu. Saudara punya pengalaman berapa menit doa pakai stopwatch kalau perlu. Terus nggak? Begitu saudara ngulang, berapa menit ini? Lo ngerti nggak maksud saya? Pernah nggak nyoba begitu? Karena Tuhan Yesus yang pesan, kalau kamu berdoa jangan bertele-tele. Jangan panjang-panjang, jangan diulang-ulang. Ternyata saya cuma mampu 7 menit. Setelah itu balik lagi doanya ini. Nah, coba tes malam ini, besok beritahu saudara berapa menit kuatnya. Kenapa tujuan saya mengatakan ini? Maka itu kalau sampai doa bilang 6 jam, ngomong apa? Loh, betul enggak? Jadi, maaf, maka itu gereja mengajar gini. Saudara, banyak berdoa, banyak berkat. Ngawur. Kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Itu ayat setan yang dipakai. Maaf. Loh, betul tidak? Karena Tuhan gak bisa kita solve dengan doa-doa kita. Dia tahu isi hati kita ini apa. Ingat berarti Mazmur 139 ayat 4. Jadi yang Papa minta itu bersekutu dengan dia. Tadi sebelum ini kan saya ngajar juga via Zoom. Tentang doa puasa. Nah, terus ada. Coba saudara baca 1 Tesalonika 5:17. Ayo, lihat berapa terjemahan. Nah, ini yang sulit. Di dalam kekristenan ini mustahil dilakukan. Kalau dalam agama bisa. Oh maaf. Dalam agama nggak bisa. Dalam Kristen bisa, saya kebalik. 1 Tesalonika 5:17. Pendek ayatnya. Apa? 1, 2, 3. Nah, tetaplah berdoa. Bahasa Inggris. Never stop praying. Wih, never stop praying. Nah, lu saya tanya. Kenapa nah lu? Kalau pakai teori agama, bisa kerja nggak orang itu? Nggak bisa. Wih, lalu gimana? Nah, saya jawab pertanyaan tadi. Gereja punya istilah doa itu nafas orang benar. Nah, betul tidak? Nah, kalau nafas lalu pakai sistem agama, berarti sehari cuma berapa kali nafas? Loh, iya atau tidak? Jadi nafas itu 24/7. Lu betul nggak istilah Inggris? 24/7.
Jadi 7 hari selama 24 jam kita nggak boleh stop berdoa. Ayo. Nah kalau pakai doa agamawi, tahan nggak 24 jam? Lu ngerti sekarang? Jadi ini perbedaannya. Maka itu mulai hari ini saudara, biasakan biar Tuhan yang ngadu kepada kita tentang semua masalah. Hari kita berangkat Rabu malam ya. Rabu malam. Ya, dari Cengkareng, Terminal 2, Terminal 3, Soekarno-Hatta. Terus ada orang dari petugas Kantas, ya kami sulit nih siapa? PPD. DPD, ya tahu ya, ehaknya Australia itu harus ngisi. Nah, saya kesulitan, istri saya juga kesulitan. Aduh, gimana ini? Terus ada petugas yang datang, namanya Alamsyah, saya nggak kenal. Begitu dia dekatin kami, saya minta tolong, Roh Kudus ngomong tentang masa kecilnya. Nah, itu kan gak ada urusan dengan saya. Jadi papa mengadu, tolong orang itu. Dia itu sejak kecil besar dengan neneknya. Orang tuanya nggak mau. Saudara selesai dia bantu. Saya tanya, maaf ya Pak Alam, saya minta nomor teleponnya. Nah, waktu kami sudah di waiting room, saya baru kontak dia. Karena saya tahu sudah closing untuk check-in. Dia kaget. Sebentar Pak, Bapak kok bisa tahu tentang saya dengan nenek saya? Alam, Bapak Kristen, kamu Muslim. Saya bilang, Isa yang kudus di kitab suci memberitahu Bapak tentang masa kecil. Ah, Bapak jangan begitu. Sekarang tahu dari mana? Terus dia cerita bagaimana penderitaan dia waktu kecil. Tiba di Melbourne, saya kontak dia langsung masih di airport, kita lemarin. Karena di Sydney kami nggak bisa cepat-cepat harus pindah pesawat, pindah terminal juga. Waduh, sampai tadi ini, karena ada satu lagi anak saya lagi berangkat malam ini, besok tiba di Melbourne. Saya minta tolong supaya Alam ini nolong. Dia masih terheran-heran. Rabu siang, saya gunting rambut. Tuhan ampuni anak-anak. Masa saya cerita gunting rambut ditertawakan. Berdosa itu. Nah, saya diantar oleh anak saya dari Jogja. Saya nggak tahu tempat itu, ya. Saya tanya dia, kamu sudah lama tinggal di sini? Mana tempat cukur? Ada di situ Pak, masuk. Nah, saya dicukur oleh tukang cukurnya namanya Ivan. Tapi yang Tuhan bicara kepada saya, office boy-nya yang nyapu bekas rambut itu. Oh ya, ada apa dengan dia? Namanya Afrial. Udah selesai saya cukur, saya minta nomornya Afrial. Kenapa Pak? Saya di mana? Oh ada di situ. Ya, enggak, WA-nya. Saya bilang, ada apa dengan masa kecilmu? Kenapa? Ya mudah-mudahan ini ada di sini, coba saya. Oh ada. Bentar, mudah-mudahan WA-nya ada di sini. Maaf ya. Oh, ada di handphone yang satu, maaf. Nah, saya tanya dia. Dia nggak percaya. Pak, masalah saya ini hanya satu orang yang tahu di dunia ini. Sebenarnya Bapak ini siapa? Kok bisa tahu masalah saya? Nah, saya kan nggak berdoa kepada alam syah. Saya nggak berdoa minta Tuhan, siapa orang itu? Tuhan yang berurusan, tolong dia. Nanti ya, setelah selesai handphonenya saya akan tunjukkan. Bayangkan. Dan itu yang saya alami sekian tahun saya hidup dengan Papa di surga. Maaf. Dia yang lebih banyak mengadu kepada saya tentang orang ini, orang itu, tentang begini, tentang begitu. Ini selama lebaran ini, ya, puasa, saya beli banyak sarung, saudara. Puluhan.
Saya bagikan kepada satpam-satpam yang saya kenal di beberapa tempat. Saya beli banyak kue-kue lebaran. Ya, saya kirim kepada satpam, aduh sudahlah banyak. Kemarin saya kirim di apartemennya anak saya itu 90 toples. Kami baru pindah, dapat pinjaman apartemen di Center Park. Saya beli 60 toples itu, suruh bagi. Karena apa yang nyuruh? Itu cara hidup. Dan kalau sudah lebaran begini, sopir taksi yang saya kenal yang urus gerakan, coba kontak, kirim THR semuanya. Aduh saudara, mereka senang sekali dengan itu. Ngerti? Pertanyaannya, kapan terakhir kali Papa di surga ngajak saudara, dia mengadu tentang orang ini, tentang orang itu, tentang siapa harus kita tolong. Maka itu di konteks saya sopir taksi banyak sekali. Tukang parkir, cleaner di toilet-toilet umum, itu koleksi saya untuk saya kontak mereka. Dan itu luar biasa. Maka itu hidup sangat diberkati, saya sangat bahagia. Walaupun saya sudah ada di luar Indonesia, sekarang sudah, apa istilah M-Banking atau apa ya? M-Banking online ya. Ya itu gampang sekali untuk kirim. Dan Tuhan tahu. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya? Cepat. Ika, soto masih ada enggak? Masih ada. Jangan khawatir, masih lapar, makan. Oke, ini cuma menghibur aja. Yang di rumah cari makan sendiri. Ayo, ada yang mau tanya? Cepat. 2 orang, cepat. Dari ruang sini, belakang saya. Dari sini. Ayo. Mendengar firman ini, saudara mikir apa? Ayo. Tanya istri saya, mumpung dia di sini. Saya doa itu nggak pernah bertele-tele. Karena lebih banyak Tuhan yang ngomong. Oke, Erwin. Den. Bagaimana kita tahu? Nggak dengar. Bagaimana kita bisa tahu batas dari keterbatasan kita sendiri untuk membantu orang lain? Iya, awasin. Oke. Ya, tahu ya. Woi, pertanyaan bagus. Bagaimana batasnya kita bisa membantu? Oh ya, terima kasih John. Ya, membantu orang lain. Jawabannya gampang. Kalau Papa tahu hati kita nggak pelit, dia pasti ngajak kita kerjasama. Tapi kalau Papa tahu kita pelit, nggak mungkin Tuhan ngajak kita kerjasama dengan dia. Pasti kita bertengkar dengan Tuhan. Lo ngerti nggak? Maka itu saya punya konsep ini. Orang egois dan orang pelit. Doa puasa 40 hari kali sekian. Tuhan pakai aku. Tuhan pakai aku. Malaikat yang jawab. Peret. Loh kenapa? Bagaimana orang egois dan orang pelit mau dipakai Tuhan? Orang egois itu 24 jam untuk ngurus dirinya dan lemarinya nggak selesai. Belum ngurus alisnya. Maaf, jangan tersinggung. Loh betul tidak? Jadi kapan punya waktu? Itu jawabannya Erwin. Kenapa Tuhan gampang bicara kepada saya? Itu tadi. Saya dapat berkat, saya ini bendahara. Nah yang punya uang yang nyuruh kasih sana, kasih sini, kasih. Ya saudara kasih dong. Ayo kalau saudara punya bendahara. Uangnya siapa? Kalau bendahara yang saudara punya. Ya uang saudara toh. Tapi bendahara tolong keluarkan. Jangan kasih sayang. Kok tertawa? Kira-kira saudara pecat gak bendahara kayak begitu? Loh ini cuma ngomong. Jelas Min? Nah, jadi gak usah doa puasa untuk mendengar suara Tuhan. Gak usah kelamaan. Pokoknya kalau Tuhan tahu kita nggak egois dan nggak pelit, Tuhan pasti bicara kepada kita. Maaf loh saudara, ini orang-orang heran lihat saya. Dalam waktu 1 bulan lebih, belum 2 bulan, saya 3 kali loh bolak-balik Australia. Apa ini nganggur? Loh maaf. Betul tidak? Orang heran, balik lagi. Sampai tadi ada yang tanya loh, kan
Jadi belum pulang sejak 2 minggu lalu. Sudah, saya bilang. Ya tadi ada yang tanya ya. Hah, sudah pulang? Sudah, saya bilang. Ini 3 kali. Tiba 9 Maret. 14 Maret saya balik. 26 Maret balik lagi. Pulang 19 April. Sampai Jakarta 19 April. Kok 5 menit enggak lah, Win? Belum mandi itu 5 menit. Tanggal berapa saya kemarin? Tanggal 20 berapa saya sampai lupa. 27 balik lagi ke sini. Nanti kami pulang tanggal 11. Putar sampai ke Sumatera. 27 Mei saya ke Amerika. Tanggal 6 Juni balik ke Indonesia lagi. Bukan kurang kerjaan, bukan pengangguran. Ini proyeknya Papa. Satu lagi ada yang mau tanya? Oke, Pak Johan, silakan. Yang kencang suaranya. Nah, melatih kepekaan, gak usah dilatih. Kalau kita, Tuhan tahu kita nurut, dia ngomong. Contoh. Abram, kapan ngelatih kepekaan? Dia kenal aja enggak? Betul? Maria. Apa perlu dilatih kepekaan? Enggak. Lah, kenapa Tuhan bisa pilih Maria dan pilih Abram? Itu tadi. Lah itu bandelnya itu loh. Diganti. Enggak. Langsung bertobat dari ini. Tuhan saya enggak bandel. Saya enggak pelit. Saya enggak egois. Lah kok enggak ada yang ngamen? Ya udah gitu loh maksudnya. Itu nggak usah dilatihan. Loh serius. Contoh Abram ya saudara. Abram kenal nggak yang ngajak dia pergi siapa? Lu jawab. Abram kenal nggak? Enggak loh. Nah saya kasih ilustrasi. Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Jadi pendeta apaan? Sakti, betul. Saya nggak tahu tiba-tiba saya punya kalimat itu berapa tahun lalu. Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Berarti pendeta sungguhan ini. Ini orang Melbourne ya. Anakku misalnya malam ini pendeta itu diajak ngomong Tuhan. Berarti sudah kenal belum dia dengan Tuhan? Udah dong dia pendeta. Anakku besok bersama keluargamu kamu ke Telemari. Telemari itu airportnya Melbourne. Untuk apa Tuhan? Kamu harus pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan. Tanyaannya, sependeta-pendetanya seorang pendeta ini langsung beres-beres ngajak istri besok kita berangkat ya bersama anak-anak. Enggak. Tanya dulu. Minta konfirmasi. Salah dengar gak ini? Lah Abram ini nggak kenal dengan Yahweh Tuhan yang nyuruh berangkat. Jadi bukan Abram hebat, Abram nurut. Ayo, zaman Maria hidup banyak gadis nggak? Arti kata Maria itu taat. Maka itu kalau ada perempuan namanya Maria, dua ganti Mario namanya. Maria kok dua blek kayak begitu. Maaf. Maria itu taat, saudara. Loh, coba renungkan. Banyak gadis nggak zaman itu? Kok bisa Maria? Karena Papa lihat hatinya, ini nurut. Wih, ngeri loh. Kalau lihat ketaatan Maria itu, dia punya tunangan loh, mau menikah loh. Saya ingat tahun 74, Roh Kudus membawa saya untuk memperagakan diri jadi Maria. Maaf ya sekarang. Kenapa saya sampai bisa seperti ini? Memang saya taat. Ya ketaatan saya pertama membuat orang kaget. Saya itu baru bisa beli motor. Itu tahun 76 kira-kira. Honda Bebek. Harganya waktu itu 111.000 kalau nggak salah. Itu saya dulu nggak ada kredit. Harus cash itu. Saya kumpulkan uang saya dari pelayanan. Akhirnya bisa. Belum 2 tahun saya miliki motor. Tiap hari saya rawat, saya bersihkan. Aduh, pokoknya kalau habis pelayanan saya lap, pagi besok pasti sudah bersih. Satu kali saya ada di sebuah gereja kecil di pinggiran kota Surabaya. Namanya sebuah daerah Wonosari, Wetan Baru, Gang 7. Nomornya saya lupa. Itu di daerah situ Topo, masuk ke dalam daerah orang Madura. Saya lagi khotbah ini. Satu Roh Kudus bilang, Dan, nanti kamu pulang, kenapa enggak? Kamu pulang naik bemo, tahu zaman dulu bemo ya, belum ada taksi. Terus motormu kasih ke pendeta ini, namanya Soekarso Hadi. Sekarang anaknya yang jadi gembala saya kenal baik. Oh ya?
Ya udah, saya nggak pakai tanya. Siapa yang ngomongin? Masih motor. Kayak apa? Serius. Begitu saya selesai khotbah, diajak makan, sambil dia Pak Karso. Pak Karso, aku titip motor ya. Loh, terus kau narak numpak opo? Gitu, ini bahasa Surabaya. Bemo. Lah motormu kapan mbok jupuk? Gak tak jupuk, peken. Saya nggak loh kapan motormu kamu ambil, Den? Enggak, saya tinggal aja ambil. Ambil gimana? Ya, Tuhan suruh aku kasih motor ini. Yang nangis istrinya. Mereka itu suami istri, sudah tua, waktu itu umurnya sudah hampir 60-an. Kemana-mana, naik sepeda. Engkol, sebelah angin. Wih, nangis Bu Karso ini, Den temen taden. Bener. Dan saya nggak merasa rugi, nggak merasa apa. Nah, di situ mulai hari itu, Tuhan itu gampang bicara kepada saya. Maaf, saudara. Tapi saudara jangan minta, saya nggak kasih. Rumah Tuhan pernah suruh kasih, sudah saya bayar, ya saya kasih, serius. Tapi kalau saya minta saya nggak kasih. Loh, ngerti nggak? Ini loh, oke John. Bagaimana kita bisa tahu itu Tuhan? Nah, bagaimana kita bisa tahu itu Tuhan atau tidak? Lukas 11. Masih ingat Lukas 11 mulai ayat yang ke-10. Bapak mana di antara kamu yang jahat sekalipun kalau anaknya minta ini dikasih itu, dan masih ingat gak itu? Terus ayat 13, John kamu yang baca. Ayat 13-nya. Iya, Lukas 11. Jadi yang kuat. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, Ya. apalagi Bapamu yang di sorga. Betul. Yang Akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada. Nah, ayat ini jadi pegangan saya. Yang saya tidak pernah ragu kalau saya lagi bersekutu dengan Papa di sorga. Tolong perhatikan. Kata bersekutu nggak harus duduk, pakai gitar, nyembah. Saya juga nggak bisa main gitar masalahnya. Atau lagi nungging, berlutut, sujud, enggak. Saya lagi jalan, tiba-tiba Tuhan bilang, kamu kasih orang itu. Saya lagi di WC bertakhta, selesai ini kamu urus ini. Saya lagi bersekutu. Nggak mungkin kalau kita anak-anaknya lagi bersekutu dengan Papa. Sekali-kali aku coba aku kasih Joni setan 2. Loh, begitu menurut ayat ini? Nah, kecuali suara sedang doa di kuburan. Tiba-tiba ada suara, hai anakku. Langsung tengking, dalam nama Yesus. Doanya di kuburan. Ngerti nggak ilustrasi ini? Jadi saya tidak pernah ragu. Walaupun saya pernah salah. Tapi kalau dibanding sekian puluh tahun saya berjalan dengan Papa, kesalahan itu cuma paling 2-3 kali saja. Wajar, namanya manusia. Jadi, jangan ragu-ragu kalau Papa memberi kita tugas, perintah, tes, ya. Itu pasti dia. Misalnya salah sekalipun. Nah, ini konsep yang saya kenal dari Papa di surga. Kalau suatu hari kita mengambil keputusan yang salah. Salah loh. Tetapi Papa tahu bahwa kita nggak tahu kalau keputusan itu salah. Ini saya kagum pada Papa di surga. Dia nggak akan nempeleng atau marah kepada kita. Tidak. Dia akan pelan-pelan nuntun kita. Sampai kita, salah. Nah, yang bikin jengkel Tuhan. Kita sudah tahu itu salah, kita tetap dablek. Ngerti fakta ini? Itu coba. Jelas? Ada lagi seorang. Ayo. Pak Sam kok senyum-senyum? Mau tanya apa? Enggak apa-apa, ayo. Ayo, satu lagi cepat. Sebelum pada ngantuk, kasihan tuh kerja besok pagi-pagi kerja. Ada seorang lagi cepat. Will, ngerti Will? Ayo. Ada seorang lagi. Ya. Nah, pertanyaan bagus. Mendengar suara Tuhan itu audible lewat kuping atau di hati atau pikir. Nah, seumur hidup saya baru 2 kali mendengar di kuping. Dan saya nggak mau lagi. Karena takut sendiri saya. Jadi Papa bicara lewat hati. Lewat ide.
saya kerjakan, saya nggak pakai bertanya-tanya lagi. Maka itu dalam hidup pelayanan banyak mujizat yang kami alami. Karena cuma nurut aja. Ini, itu, semuanya karena firman. Dan catat, makin Tuhan tahu kita nurut, makin sering dia cerewet kepada kita. Ngerti kata cerewet? Ayat terakhir. Supaya kita makin kuat untuk berjalan mengikuti kehendaknya. Habakuk 2 ayat 1. Habakuk, ini kitab jarang dibaca. Ya. Habakuk 2 ayat 1. Ya. Oh, Dan tolong baca di Zoom, ada yang tanya enggak? Kamu enggak lihat chattingnya? Chatting yang di Zoom. Ya, Pak, bacakan. Ayo kita baca Habakuk 2 ayat 1. 1, 2, 3. Stop. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Watchtower bahasa Inggris. Kira-kira ini siapa yang di tempat pengintaian watchtower? Enggak, dalam pekerjaannya. Penjaga. Ngapain? Terus? Dan berdiri tegak di menara. Berarti terus? Nah, aku mau meninjau. Terus? Dan menantikan. Apa? Nah, ini loh. Apa yang akan difirmankan? Saya ganti. Apa yang akan diadukan Tuhan kepadaku? Jadi bukan Habakuk yang nyerocos, bukan Habakuk yang cerewet. Dia yang menanti. Tuhan memberi tugas dia apa? Tuhan mau cerita apa? Tuhan mau pulang dulu? Ya. Oke, Tuhan mau mengadu apa kepada Habakuk? Harusnya seperti itu hidup saudara dan hidup saya. Tuhan yang butuh kita untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sudah selesai atau belum ayat 2? Belum, terus? Ayo, dan? Nah, dan apa yang akan dijawabnya? Atas pengaduanku, jadi saling kerjasama. Coba Inggrisnya, Sinta, yang kuat. I will climb up Oh, to climb my up. watchtower and stand at my guard post. There I will wait to see what the Lord says and how He will answer my complaint. Ya. Amin. Mulai hari ini jadilah seperti Habakuk. Jangan cuma kita yang merocos sendiri. Maka itu saya suka satu lagu. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Kalau itu doa dijawab. Semua kita bisa mengerti pikiran Tuhan, memahami hati Tuhan. Hidup ini luar biasa. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Mau berubah mulai hari ini? Betul, berubah kemana yuk? Jangan pelit, jangan egois. Enggak, amin. Telat lagi. Oke, saya minta Pak Satmalo berdoa untuk kita semua. Ayo.